Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengantar Akuntansi Islam untuk Ijaro dan akad-akad lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana, NIM 190810102015. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu mengenai akad ijaro. Akad ijaro berasal dari kata al-ajru atau al-imadu yang artinya ganti atau kompensasi. Ijaro juga dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa. Jadi, maksud dari ijaro yaitu mengambil manfaat suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu akad lain-lainnya. Yang pertama akad saf. Akad saf merupakan transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, baik antar mata uang sejenis maupun tidak sejenis. Jenis transaksi pertukaran valuta asing yaitu ada 4. Yang pertama yaitu transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi swap, yang keempat itu transaksi option. Yang ketiga yaitu akad wadiah. Akad wadiah di sini merupakan simpanan atau dana kepada pihak lain atau bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah juga akad penitipan barang atau dana dari suatu pihak ke pihak lainnya. Adapun beberapa jenis dari akad wadiah di sini ada 2, yaitu akad wadiah amanah dan yang kedua akad wadiah yadamanah. Yang dimaksud dari akad wadiah amanah di sini di mana suatu barang atau uang yang dititipkan tidak boleh disalahgunakan. Yang kedua itu wadiah yadamanah, di mana si penerima titipan tersebut dapat menggunakan barang si pemilik asalkan dapat seizin dari pemilik. Jadi semisal nanti kalau sudah selesai meminjam dikembalikan kepada si pemilik dengan keadaan utuh dan tidak disalahgunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwakiah, NIM 190810102059. Saya akan menjelaskan tentang akad wakalah. Yang pertama, pengertian akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Nah, contohnya itu seperti pembelian barang. Misal kita berhalangan untuk hadir, nah kita boleh menunjuk orang lain untuk mewakili kita dalam membeli barang tersebut. Lalu sumber hukumnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu rukun dan ketentuan syarat. Yang pertama pelaku ada 2. Yang pertama pihak yang memberi kuasa, itu persyaratannya pemilik sah, barang yang diwakilkan, dan orang mukallaf atau anak mumayyiz. Yang kedua pihak yang diberi kuasa, syaratnya itu harus cakap hukum dan amanah atau dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya gitu. Lalu yang kedua itu objek yang dikuasakan, itu syaratnya diketahui dengan jelas oleh orang yang diwakili, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan menurut syariat Islam, terus manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai, yang terakhir kontrak dapat dilaksanakan. Nah, syarat dan ketentuan syariat yang terakhir itu ada ijab qabul atau serah terima.
Apa sih ijab kabul ini? Ijab kabul adalah pernyataan atau ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Lalu kapan sih berakhirnya akad wakalah ini? Nah, yang pertama itu salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal gitu, gila. Lalu yang kedua itu pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai. Yang ketiga pemutusan oleh pihak yang diwakilkan. Yang keempat wakil mengundurkan diri. Dan yang terakhir orang yang diwakilkan tidak memiliki status kepemilikan atas suatu yang diwakilkan. Nah, gimana sih perlakuan akuntansinya dalam akad wakalah ini? Yang pertama, bagi pihak yang mewakilkan pada saat menerima imbalan tunai, yaitu akun yang berpengaruh, kas didebit dan pendapatan wakalah dikredit. Lalu ketika transaksinya saat menerima pendapatan di muka, akun yang berpengaruh itu kas didebit dan pendapatan wakalah diterima di muka dikredit. Lalu yang kedua itu bagi pihak yang meminta diwakilkan. Transaksinya misalkan pada saat membayar ujroh atau komisi, akun yang berpengaruh itu di beban wakalah didebet dan kas itu dikredit. Nah, sekarang materi akad kafalah. Nah, akad kafalah ini merupakan perjanjian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Nah, lalu sumber hukum akad kafalah ini ada dua. Pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Lalu rukun dan ketentuan syariat. Nah, yang pertama nih pelaku. Pelaku dibagi 3 macam. Yang pertama pihak penjamin, yaitu syaratnya baligh dan berakal sehat. Terus berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Lalu pihak yang berhutang syaratnya sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin gitu. Lalu pelaku yang ketiga pihak orang yang berpiutang ya. Yang pertama itu syaratnya diketahui identitasnya. Lalu yang kedua dapat hadir dalam waktu akad. Terus yang ketiga berakal sehat. Nah, rukun dan ketentuan syarat yang kedua ini yaitu objek penjaminan. Yang pertama merupakan tanggungan pihak yang berhutang. Yang kedua bisa dilaksanakan oleh penjamin. Yang ketiga harus merupakan utang yang mengikat. Yang keempat harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya. Nah, yang terakhir tidak bertentangan dengan syariah Islam. Ini poin pentingnya. Lalu syarat dan ketentuan syariah yang ketiga itu ada ijab kabul atau serah terima. Merupakan pernyataan atau ekspresi yang saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, kapan sih berakhirnya akad kafalah ini? Nah, itu yang pertama hutang telah diselesaikan. Lalu yang kedua, kreditur melepaskan utangnya kepada pihak yang berhutang, tidak pada penjamin. Yang ketiga, ketika utang tersebut telah dialihkan. Yang keempat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui aprites dengan kreditur. Lalu yang terakhir, kreditur telah mengakhiri kontrak kafalah walaupun pihak penjamin tidak menyetujuinya. Gitu. Lalu perlakuan akuntansi kafalah. Yang pertama bagi pihak penjamin pada saat menerima imbalan tunai, akun yang berpengaruh itu yang pertama kas didebet dan pendapatan kafalah dikredit. Lalu bagi pihak yang meminta jaminan pada saat transaksi membayar beban kafalah didebit dan kas dikredit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Adisti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas tentang akad-akad lain. Yang pertama saya akan membahas tentang Hardul Hasan. Pengertian dari Hardul Hasan ini sendiri merupakan pinjaman yang tanpa dikenai biaya dan hanya wajib untuk membayar pokok dari hutangnya. Hardul Hasan ini ditujukan untuk orang yang memang membutuhkan dan juga tidak memiliki kemampuan finansial. Lalu poin yang kedua yaitu sumber hukum. Sumber hukum dari Hardul Hasan ini ada dua. Yang pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika ia orang yang berhutang dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu sumber hukum yang kedua dari As-Sunnah, hadis riwayat Muslim yang artinya, orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Lalu saya akan memasuki poin yang ketiga, yakni rukun dan juga ketentuan syariah dari Hardul Hasan. Yang pertama rukun. Rukun dari Hardul Hasan ini ada tiga, yakni pelaku yang terdiri dari pemberi hutang dan juga yang menerima hutang. Lalu objek akad, yakni uang yang dipinjam. Lalu yang ketiga ijab kabul atau serah terima. Lalu yang kedua yaitu ketentuan. Yang pertama, pelaku harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Objek akadnya ini harus jelas nilai pinjam dan waktu pelunasannya. Lalu yang kedua, wajib membayar pokok pinjaman tepat waktu, namun diperbolehkan memberi sumbangan sukarela. Yang ketiga, jika peminjam kesusahan maka dapat diperpanjang atau dihapuskan hutangnya, namun jika lalai dapat dikenai denda. Lalu yang ketiga, ijab kabul. Ijab kabul ini merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho oleh pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, korespondensi, dan cara komunikasi modern. Lalu akad yang kedua yaitu akad hiwalah. Definisi dari akad hiwalah ini merupakan pengalihan. Jika yang dialihkan merupakan hutang, maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutangnya. Lalu poin yang kedua yaitu jenis akad hiwalah. Jenis akad hiwalah ini ada dua. Yang pertama, hiwalah al-haq. Hiwalah al-haq ini merupakan akad yang dipindahkan adalah. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang akad hiwalah. Akad hiwalah ini merupakan pengalihan. Jadi jika yang dialihkan adalah hutang, maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib untuk menanggung atau membayar hutang tersebut. Lalu poin yang kedua yakni jenis akad hiwalah. Ada dua jenis. Yang pertama yakni hiwalah al-haq, yakni pemindahan hak menagih piutang. Lalu yang kedua yakni hiwalah al-dain, yaitu pemindahan kewajiban untuk membayar hutang. Lalu poin yang ketiga yakni sumber hukum. Sumber hukum dari hiwalah ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang kaya yang mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Lalu poin yang keempat yakni rukun dan juga ketentuan syariah dari hiwalah. Yang pertama, rukun dari pelaku itu terdiri dari muhil, muhal, dan juga muhal alai atau pengambil alih hutang. Lalu yang kedua, objek akad. Objek akad ini adanya utang dan juga piutang. Lalu yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Lalu ketentuan. Ketentuan ada yang pertama, pelaku. Pelaku ini harus balik dan berakal, berhak penuh atas hartanya dan rela dengan pengalihan. Lalu yang ketiga harus diketahui identitasnya. Lalu selanjutnya untuk objek penjaminan atau makful bih itu harus bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Lalu yang kedua harus merupakan utang piutang yang mengikat. Lalu yang ketiga harta jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya. Lalu yang keempat tidak bertentangan dengan syariah.
Lalu untuk yang ketiga yaitu ijab kabul. Lalu kita memasuki akad al-ran. Lalu yang selanjutnya saya akan membahas tentang akad al-ran. Pengertian dari akad al-ran ini sendiri merupakan penahanan barang sebagai jaminan atas hutang. Dan barang ini dapat didapat kembali jika seseorang itu sudah melunasi hutangnya. Lalu kita memasuki poin yang kedua, yakni hukum yang melandasi akad al-ran. Ada dua. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tidak tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Lalu yang kedua yaitu dari As-Sunnah, dari hadis riwayat Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berhutang kepada seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju kepadanya. Lalu kita memasuki poin yang ketiga, yakni rukun dan juga ketentuan syariah dari akad al-ran. Yang pertama, rukun. Ada 3 poin. Yang pertama, pelaku. Pelaku yaitu ada pihak yang menggadaikan atau rohin, dan juga ada pihak yang menerima gadai atau bisa disebut juga dengan mutahin. Lalu yang kedua, objek akad. Objek akad yaitu barang yang digadai atau marhun, dan juga utang atau marhun bih. Lalu yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Lalu yang selanjutnya adalah ketentuan. Ketentuan yang pertama untuk pelaku itu harus cakap hukum dan juga balik. Lalu yang kedua untuk objek yang digadaikan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang. Lalu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan. Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, dan juga tidak terkait dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada ijab kabul. Lalu poin yang keempat yaitu perlakuan akuntansi ran. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Iza Nafiah, NIM 190810010207. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akad jualah. Pengertian akad jualah menurut fikih dapat diartikan sebagai suatu bentuk tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan yang dijanjikan. Akad jualah biasanya dicontohkan dengan sayembara, imbalan, upah, dan perlombaan. Menurut Az-Zuhaili dalam Maksum 2008, perbedaan antara akad jualah dan upah bekerja yaitu yang pertama, akad jualah diberikan jika pekerjaan telah usai, dan sedangkan upah bekerja diberikan sesuai dengan ukuran tertentu. Yang kedua, jualah tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan upah bekerja dibatasi atau ditentukan waktunya. Yang ketiga, jualah tidak bisa dibayar di muka, sedangkan upah bekerja dapat dibayar di muka. Yang keempat, jualah dapat dibatalkan apabila akadnya belum selesai, dan jika upah tidak dapat dibatalkan karena sifatnya yang mengikat. Yang kelima, upah lebih luas ruang lingkupnya daripada jualah. Selanjutnya, sumber hukum pada akad jualah. Sumber hukum pada akad jualah ada 2, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah. Pada Al-Quran dijelaskan pada surat Yunus ayat 71, dan pada Al-Quran dijelaskan pada hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya, rukun dan ketentuan syariah. Yang pertama yaitu pihak yang membuat sayembara. Pihak yang membuat sayembara harus cakap hukum, balik, dan juga dapat dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, objek yang harus dikerjakan. Objek yang harus dikerjakan harus mengandung manfaat yang jelas dan juga boleh dimanfaatkan sesuai syariah. Yang ketiga, hadiah yang dapat diberikan harus sesuatu yang bernilai harta dan jumlahnya harus jelas. Yang keempat, sah dengan ijab dan tanpa adanya kabul. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi dibagi menjadi 2, yaitu bagi pihak yang membuat janji
dan bagi pihak yang menerima janji. Saat membuat janji, tidak perlu dilakukan pencatatan apapun, dan setelah sayembara terpenuhi, maka akan dijurnal beban jualah pada debit dan aset non-kas ataupun kas dijumlah pada kredit. Jika yang diberikan adalah aset non-kas, maka harus dinilai dengan harga yang wajar. Setelah sebelumnya nilai aset non-kas tersebut dinilai dengan sejumlah harga yang wajar. Yang kedua, bagi pihak yang menerima janji. Setelah sayembara terpenuhi, maka akan dijurnal dengan kas atau aset non-kas ada pada debit, dan pendapatan jualah ada pada kolom kredit. Jika yang diberikan adalah aset non-kas lain, maka dapat dinilai dengan harga yang pas. Materi yang kedua yaitu charge card dan syariah card, kartu kredit syariah, atau dalam kurungnya itu kartu kredit syariah. Yang pertama, pengertian charge card dan syariah card merupakan salah satu produk dari perbankan syariah, sedangkan akad-akadnya yang digunakan adalah kombinasi dari akad-akad yang telah dijelaskan di atas, yaitu akad kafalah, akad ijarah, dan akad hasan. Pada umumnya, charge card dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat bayar atau pengambilan uang pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan fasilitas talangan tersebut dan dilunasi pada waktu yang telah ditetapkan. Syariah card dapat didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit, sehingga dapat disimpulkan kedua kartu tersebut merupakan pola pembiayaan seperti halnya kartu kredit dan kartu debit di bank konvensional. Hanya saja pada charge card dan syariah card tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan fee atas keanggotaan dan transaksi yang dilakukan. Sumber hukum pada charge card dan syariah card ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Pada Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Iqra ayat 26 dan 27. Dan pada hadis dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari. Rukun dan ketentuan syariah. Mengingat transaksi ini merupakan implementasi dari gabungan akad wakalah, akad ijarah, dan akad hasan, maka rukun dan ketentuan syariahnya akan merujuk pada rukun dan ketentuan syariah dari akad ijarah, akad kafalah, dan akad hasan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang akad ijarah dan akad-akad lainnya. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, dan saya akan menutupnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.